Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jos Nathanael, kelas 92 non absen 30. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai rumus volume dan luas permukaan dari kerucut terpancung. Ini merupakan materi dari Bangun Ruang Sisi Lengkung kelas 9 semester 2. Mari kita mulai. Pertama-tama kita mulai dari apa itu kerucut terpancung. Jika sebuah kerucut dipotong oleh sebuah bidang sejajar alas di antara titik puncak, ini merupakan titik puncak kerucut, dan bidang alas kerucut, maka bagian kerucut yang dibatasi oleh bidang pemotong atau bidang sejajar alas tersebut dan bidang alas dinamakan sebagai kerucut terpancung. Jadi dari kalimat ini kita tahu kalau kerucut terpancung itu merupakan batas dari bidang pemotong dengan bidang alas dari kerucut asli. Itulah yang dinamakan sebagai kerucut terpancung. Hasil dari pemotongan oleh bidang pemotong ini menghasilkan dua kerucut, yaitu kerucut besar atau kerucut semula atau kerucut original, dan kerucut kecil hasil dari pemotongan tersebut. Ini merupakan kerucut kecil hasil dari pemotongan tersebut. Jadi ketika ada bidang pemotong yang memotong dari kerucut ini, maka menghasilkan dua kerucut ya, yaitu kerucut besar atau kerucut asli dan kerucut hasil dari pemotongan tersebut yang berukuran lebih kecil. Nah, dan ini merupakan kerucut terpancung tersebut. Ini ada bidang pemotong tadi, dan ini merupakan bidang alas. Ini merupakan bidang alas dari kerucut asli. Kita masuk ke keterangan-keterangan yang ada pada kerucut terpancung ya. Keterangan yang ada pada kerucut terpancung ini cukup banyak. Kita mulai satu-satu. Yang pertama itu ada R kapital, yaitu jari-jari kerucut besar. Jadi R kapital ini merupakan jari-jari pada kerucut yang besar ini, yaitu tepatnya terletak di sini ya. Lalu ada R jari-jari kerucut kecil. Nah, R yang berukuran huruf kecil itu merupakan jari-jari pada kerucut kecil atau kerucut ini ya. Lalu ada T, yaitu tinggi kerucut besar. Nah, tinggi kerucut besar berarti tinggi dari kerucut besar ini. Lalu ada T1, yaitu tinggi kerucut kecil. Ya, berarti tinggi dari kerucut kecil hasil pemotongan ini. Nah, lalu ada T2 itu ada tinggi kerucut terpancung ya. Nah, jadi T2 ini merupakan tinggi dari bidang pemotong dengan bidang alas kerucut besar. Itu ada T2 atau tinggi kerucut terpancung. Nah, perlu diketahui kalau T ini itu merupakan total dari T1 dan T2 ya. Lalu kita masuk ke S. S itu adalah garis pelukis kerucut besar ya. Garis pelukis kerucut besar ini merupakan garis miring pada kerucut besar ya, kerucut asli. Nah, lalu ada S1 itu ada garis pelukis kerucut kecil. Berarti garis miring atau bidang miring pada kerucut kecil ini. Lalu dan yang terakhir itu ada S2 atau garis pelukis kerucut terpancung ya. Jadi S2 ini merupakan bidang miring dari kerucut terpancung ini atau bidang miring dari bidang pemotong dan bidang alas pada kerucut besar. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu volume kerucut terpancung. Volume kerucut seperti yang kita tahu itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. Jadi kita dapat mencari volume dari kerucut terpancung dengan mengurangi volume kerucut besar dengan volume kerucut kecil, sehingga kita mendapatkan volume dari kerucut terpancung tersebut. Jadi jika kita ingin mencari volume dari kerucut terpancung, kita perlu menghitung volume dari kerucut besar ini dikurangi dengan volume kerucut kecil ini, baru kita mendapatkan volume dari kerucut terpancung ini. Tetapi ada cara yang lebih ringkas atau lebih simpel dibandingkan harus menghitung volume satu-satunya. Nah, mari kita bahas pada slide berikutnya. Untuk mencari volume dari kerucut terpancung, kita terlebih dahulu harus mencari nilai dari T1 ya, atau tinggi dari kerucut kecil. Jadi untuk mencari volume dari kerucut terpancung itu kita harus mencari nilai dari T1 atau tinggi dari kerucut kecil ini ya. T1 atau tinggi dari kerucut kecil ini dapat dicari dengan menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Mengapa menggunakan konsep kesebangunan segitiga? Nah, ini adalah gambar dari kerucut ya, gambar dari kerucut tersebut. Dan
jika kita lihat dengan seksama, itu ada bagian segitiga siku-siku yang kita dapat gunakan sebagai konsep kesebangunan. Nah, dengan menggunakan konsep kesebangunan, kita dapat mencari T1 dengan cara T1 atau tinggi dari kerucut kecil per T. T itu merupakan total dari T1 dan T2 sama dengan R. R itu adalah R kecil itu adalah jari-jari dari kerucut kecil, dan R kapital itu adalah jari-jari dari kerucut besar. Nah, selanjutnya T1 per, nah T itu sudah dijelaskan tadi kalau T itu merupakan total dari T1 dan T2, maka kita dapat substitusikan sehingga T1 per T1 ditambah T2 sama dengan R kecil per R kapital. Selanjutnya dikali silang, dari kedua perbandingan ini kita kali silang sehingga T1 dikali R sama dengan T1 R kapital sama dengan T1 tambah T2 dikali R kecil, sehingga R dikali dalam kurung T1 ditambah T2. Oke, T1 R kapital masih tetap sama, tetapi R kecil ini kalikan ke dalam kurung T1 tambah T2 sehingga menghasilkan R dikali T1 yaitu T1 R kecil, R kecil dikali T2 yaitu ditambah T2 R kecil. Selanjutnya, nah, T1 R kecil ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kita pindahkan ke ruas kiri sehingga T2R ini sama dengan T1 R dikurang T1 R kapital dikurang T1 R kecil. Nah, oke, selanjutnya T2R sama dengan, nah, karena masing-masing mempunyai T1, sehingga kita bisa keluarkan T1 tersebut. Sehingga T1 dikali dalam kurung R dikurang R kapital dikurang R kecil. Nah, sehingga dengan cara untuk mencari T1 yaitu T2R atau RT2 per R dikurang R ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah T1 kita telah mendapatkan nilai dari T1 yaitu RT2 per R kapital dikurang R kecil. Sekarang kita akan mencari rumus volume kerucut terpancung yang simpel. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, volume kerucut terpancung dapat kita cari dengan mengurangi volume dari kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Nah, volume kerucut besar itu berarti sepertiga pi R kapital kuadrat. R kapital ini merupakan jari-jari dari kerucut besar, nah, dikali tinggi T yang merupakan total dari T1 dan T2. Nah, lalu volume kerucut kecil itu merupakan sepertiga pi R kecil kuadrat. R kecil ini merupakan jari-jari dari kerucut kecil nih ya, dan ada T1 itu merupakan tinggi dari kerucut kecil ini, sehingga volume kerucut besar dikurang volume kerucut kecil itu ada sepertiga pi R kuadrat T dikurang sepertiga pi R kecil T1. Oke. Lalu selanjutnya, karena sama-sama ada pi sehingga kita dapat keluarkan pi tersebut ya. Sehingga sepertiga pi dalam kurung R kuadrat T dikurang R kapital kuadrat T dikurang R kecil kuadrat T1. Nah, lalu karena kita tahu kalau T ini merupakan total dari T1 dan T2, maka kita dapat substitusikan sehingga persamaannya menjadi sepertiga pi dalam kurung R kapital kuadrat dalam kurung T1 ditambah T2 tutup kurung dikurang R kecil kuadrat dikali T1. Nah, selanjutnya R kuadrat ini dikali kurung tersebut ya, sehingga sepertiga pi dalam kurung R kuadrat dikali R kapital kuadrat dikali T1 yaitu R kapital kuadrat T1, R kapital kuadrat dikali T2 itu merupakan R kapital kuadrat T2 terus dikurang R kecil kuadrat T1. Nah, selanjutnya sepertiga pi dalam kurung, nah, negatif R kecil kuadrat T1 ini kita geser ke kiri, dan R kapital T2 ini kita geser ke kanan, sehingga persamaannya sepertiga pi
dalam kurung R kuadrat T1, R kuadrat kapital T1 dikurang R kecil kuadrat T1 ditambah R kapital kuadrat T2. T2 ini merupakan tinggi dari kerucut terpancung ya. Oke. Selanjutnya, nah ini karena masing-masing punya tinggi, karena dari R kapital kuadrat T1 dikurang R kecil kuadrat T1 ini masing-masing memiliki T1, sehingga kita dapat keluarkan T1 tersebut. Sehingga sepertiga pi dalam kurung T1 dikali, nah dikali ini R-nya R kuadrat R kapital kuadrat dikurang R kecil kuadrat, lalu ditambah R kapital kuadrat T2 atau tinggi kerucut terpancung. Nah selanjutnya kita telah mendapatkan, di slide sebelumnya kita telah mendapatkan kalau nilai dari T1 itu adalah RT2 R kapital T2 per R kecil T2 per R kapital dikurang R kecil, sehingga kita substitusikan ke dalam persamaan ini menjadi sepertiga pi dikali dalam kurung R kecil T2 per dalam kurung lagi R kapital dikurang R kecil. Nah lalu R kuadrat dikurang R kuadrat, R kapital kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Kita tahu persamaan aljabar yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat itu A tambah B dikali A dikurang B. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga R kuadrat dikurang R kapital kuadrat dikurang R kecil kuadrat itu menjadi R kapital ditambah R kecil dikali R kapital dikurang R kecil, baru ditambah R kapital kuadrat dikali T2 atau tinggi kerucut terpancung. Nah selanjutnya, karena di sini ada R kapital dikurang R kecil, di sini juga ada R kapital dikurang R kecil, kita dapat coret ya, sehingga dibagi menjadi satu ya, sehingga sepertiga pi dalam kurung RT kuadrat dikali R tambah R kapital ditambah R kecil ditambah R kapital kuadrat T2 atau tinggi dari kerucut terpancung. Oke, selanjutnya R kecil T2 ini kita kali masuk ke dalam kurung tersebut ya, sehingga sepertiga pi R kecil T2 dikali R kapital menghasilkan R kapital R kecil T2 atau tinggi kerucut terpancung, lalu R kecil T2 dikali R kecil menghasilkan R dikali R yaitu R kuadrat T2, R kecil kuadrat T2 ditambah R kapital kuadrat T2. Nah selanjutnya ini kan masing-masing itu mempunyai T2 ya, masing-masing punya T2. Nah, sehingga kita dapat keluarkan T2 tersebut menjadi sepertiga pi T2 dikali R kapital kuadrat ditambah R kapital dikali R kecil ditambah R kecil kuadrat. Nah jadi volume kerucut terpancung itu rumusnya yaitu sepertiga dikali pi dikali tinggi dari kerucut terpancung dalam kurung jari-jari kerucut besar ditambah jari-jari kerucut besar dikali jari-jari kerucut kecil ditambah jari-jari kerucut kecil kuadrat. Oke, kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu luas selimut kerucut terpancung. Nah, seperti yang kita tahu, luas selimut kerucut itu adalah PRS. Oke, jadi kita dapat mencari luas selimut dari kerucut terpancung dengan mengurangi luas selimut kerucut besar. Nah, luas selimut dari kerucut besar ini dikurangkan dengan luas selimut kerucut kecil, sehingga kita mendapatkan luas selimut dari kerucut terpancung ini. Oke, untuk mencari luas selimut dari kerucut terpancung, kita terlebih dahulu harus mencari nilai dari S1 ya, atau garis pelukis dari kerucut kecil. Kerucut kecil ini S1 atau garis pelukis dari kerucut kecil ini dapat dicari dengan menggunakan konsep kesebangunan segitiga ya. Nah, mengapa menggunakan konsep kesebangunan segitiga? Nah, sama halnya dengan mencari volume kerucut pada pembahasan sebelumnya. Karena jika kita lihat secara seksama, ini mempunyai segitiga siku-siku ya.
Ini memiliki segitiga siku-siku yang dapat kita gunakan sebagai konsep dalam kesebangunan segitiga. Oke, dengan menggunakan konsep kesebangunan, kita dapat mencari nilai dari S1 atau garis pelukis kerucut kecil ya. Nah, caranya sama seperti mencari T1 pada volume kerucut terpancung. Hanya saja ini yang pada volume itu T1 per T, di sini yaitu S1 per S. Dimana S1 ini ada garis pelukis kerucut kecil dan S ini merupakan total garis pelukis dari S1 atau garis pelukis kerucut kecil dan S2 garis pelukis kerucut terpancung, atau dapat dikatakan S ini adalah garis pelukis dari kerucut besar. Nah, sama dengan R atau jari-jari kerucut kecil dibagi R kapital, yaitu jari-jari kerucut besar. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, S ini kan merupakan total dari S1 ditambah S2, sehingga kita substitusikan ke dalam persamaan ini, sehingga S1 per S1 ditambah S2 sama dengan R kecil atau jari-jari kerucut kecil per R kapital atau jari-jari kerucut besar. Nah, lalu dikali silang, S1 dikali R kapital yaitu S1 R kapital, lalu S1 ditambah S2 dikali R kecil, S1 dikali R kecil, sehingga R dikali dalam kurung S1 ditambah S2. Nah, lalu R ini kita kali masuk ke dalam kurung tersebut ya, sehingga S1 R kapital sama dengan R kecil dikali S1 yaitu S1 R kecil, lalu R kecil ditambah S2 yaitu S2 R kecil. Nah, kita akan mencari nilai S1 ya, sehingga S1 R kecil ini kita pindah ruas ke bagian kiri, sehingga S2R kecil sama dengan S1 R kapital dikurang S1 R kecil. Nah, S2 R kecil ini sama dengan, karena masing-masing punya S1, jadi kita keluarkan S1, sehingga S1 dikali R kapital dikurang R kecil. Nah, jadi nilai dari S1 yaitu S2R kecil atau R kecil S2 dibagi R besar dikurang R kecil ya. Oke, jadi sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari S1 atau garis pelukis kerucut kecil, yaitu jari-jari kerucut kecil dikali garis pelukis dari kerucut terpancung dibagi jari-jari kerucut besar dikurang jari-jari kerucut kecil. Kita masuk ke luas selimut kerucut terpancung ya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, untuk mencari luas selimut kerucut terpancung, kita harus mengurangi luas selimut kerucut besar dikurangi dengan luas selimut kerucut kecil. Nah, luas selimut kerucut itu adalah PRS, sehingga luas kerucut besar itu ada P dikali jari-jari kerucut besar atau R kapital dikali S atau garis pelukis kerucut besar. Sedangkan untuk mencari luas selimut kerucut kecil yaitu P dikali jari-jari kerucut kecil atau R kecil dikali S1, itu adalah garis pelukis kerucut kecil. Sehingga luas kerucut besar dikurang luas kerucut kecil itu adalah P dikali R kapital dikali S dikurang P dikali R kecil dikali S1. Nah, karena kita telah tahu sebelumnya kalau S ini merupakan total dari S1 dan S2, maka kita substitusikan ke dalam persamaan ini, sehingga persamaannya menjadi P dikali R kapital dikali dalam kurung S1 ditambah S2, kemudian dikurangi P dikali R kecil dikali S1 atau garis pelukis kerucut kecil. Nah, seterusnya, karena sama-sama mempunyai P di sini dan di sini, sehingga kita bisa keluarkan P dari persamaan tersebut, sehingga persamaannya menjadi P dalam kurung R kapital dalam kurung S1 ditambah S2 tutup kurung dikurang dalam kurung R kecil dikali S1. Nah, seterusnya R kapital ini kita kali masuk ke dalam kurung tersebut, sehingga R kapital dikali S1 menghasilkan R kapital
kapital S1. R kapital dikali S2 menghasilkan R kapital S2. Sehingga persamaannya menjadi P dalam kurung R kapital S1 ditambah R kapital S2 dikurang R kecil S1. Nah, karena kita telah mendapatkan nilai dari S1 sebelumnya, di mana S1 itu adalah R kecil dikali S2 per R kapital dikurang R kecil, maka kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Kita substitusikan nilai S1 dengan hasil yang telah kita dapatkan, sehingga persamaannya menjadi P dalam kurung R kapital dikali nilai S1 yang telah kita dapatkan, yaitu R kecil S2 per R kapital dikurang R kecil ditambah R kapital dikurang S2 dikali S2 tutup kurung dikurang R dikali nilai dari S1 yang telah kita dapat sebelumnya, yaitu R kecil dikali S2 per R kapital dikurang R kecil. Nah, oke. Sekarang sekarang yang negatif R kecil dikali R kecil S2 per R kapital dikurang R ini kita geser ke kiri. Lalu R kapital dikali S2 ini kita geser ke kanan, sehingga persamaannya menjadi P dalam kurung R kapital dikali R kecil S2 per R kapital dikurang R kecil dikurang R kecil dikali R kecil dikali S2 per R kapital dikurang R kecil ditambah R kapital dikali S2. Nah, oke. Karena di sini masing-masing ada R kecil dikali S2 per R kapital dikurang R, begitu juga di sini, maka kita bisa keluarin R dan negatif R-nya ini karena masing-masing memiliki nilai S1 ya. Sehingga kita keluarin R dikurang R, di mana R ini tetap di sini, tetapi negatif R-nya dipindah ke sini. Lalu dalam kurung R dikali S2 per R kapital dikurang R kecil, sehingga persamaannya menjadi P dalam kurung R kapital dikurang R kecil dikali di dalam kurung R kecil dikali S2 per R kapital dikurang R kecil tutup kurung ditambah R kapital dikali S2. Nah, oke, karena di sini ada R kapital dikurang R kecil, di sini juga ada R kapital dikurang R kecil, sehingga kita dapat mencoretnya sehingga habis. Maka persamaannya JP dalam kurung ini sudah habis, sehingga sisa ini aja R kecil dikali S2 ditambah dan sisa ini juga yaitu R besar dikali S2. Nah, karena masing-masing mempunyai S2 di sini dan di sini, maka kita bisa keluarin nilai S2 ini dari tanda kurung, sehingga hasil dari rumus luas selimut kerucut terpancung yaitu P dikali S2 dalam kurung R kecil ditambah R kapital. Jadi kesimpulannya yaitu rumus dari luas selimut kerucut terpancung yaitu P dikali S2 atau garis lukis kerucut terpancung dalam kurung jari-jari kerucut kecil ditambah jari-jari kerucut besar. Kesimpulan, volume kerucut terpancung yaitu volume sama dengan 1/3 I dikali T2 atau tinggi kerucut terpancung dalam kurung R kapital kuadrat atau jari-jari kerucut besar kuadrat ditambah R kapital dikali R kecil atau jari-jari kerucut besar dikali jari-jari kerucut kecil ditambah R kecil kuadrat atau jari-jari kerucut kecil kuadrat ya. Nah, lalu luas selimut kerucut terpancung yaitu luas selimut sama dengan P S2 dikali R besar ditambah R kecil, di mana S2 ini merupakan garis lukis dari kerucut terpancung dan R besar merupakan jari-jari dari kerucut besar dan R kecil merupakan jari-jari dari kerucut kecil. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.